Ayuhal kiram, ma'asyiral musliminkumullah, para sesepuh, para asatidah, ibu-ibu, bapak-bapak yang sama-sama hadir di pengajian ba'da subuh ya, yang insyaallah mau duduk, mau ngantuk ya, mau ngerti, mau tidak, duduknya ini mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan orang yang beriman dalam surat Muhammad, walladzina amanu wa 'amilus shalihat wa wa'atan. Kemudian dilanjutkan dengan amal saleh. Tidak cukup mengatakan iman, dibuktikan dengan amal saleh. Amal saleh ya, ta'lim bagian dari amal saleh. Bahkan dalam hadis riwayat At-Tirmidzi dan Muslim, kalau orang datang menuju tempat ilmu, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Insyaallah Allah mudahkan jalannya menuju surga Allah. Amin. Apalagi hidup kita ini sudah semakin lama semakin dekat dengan Allah, mau suka atau tidak ya. Dan kelihatan sudah mulai terang ya, wajahnya bercahaya ya. Rambutnya bercahaya, jenggotnya bercahaya, dan ini bagian dari karunia Allah ya. Dalam hadis At-Tirmidzi, orang yang diberikan oleh Allah karunia ya, berupa uban ya. Uban itu akan menjadi cahaya nanti di dunia akhirat. Maka dalam surat Al-Hadid Allah jelaskan di hari akhir kita dibangkitkan, orang beriman ini akan penuh dengan cahaya, kanan kirinya, sampingnya. Bahkan kalau dalam hadis yang sahih ada dalam kitab Taharah ya, kaitan dengan masalah wudu. Kalau seseorang mampu melebihkannya, maka Rasul menyuruh lebihkan, karena ini akan menjadi cahaya nanti di akhir. Dalam surat Al-Hadid, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim. Bushrakumul yawma jannatun tajri min tahtiha al-anhar. تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. Hari itu manusia, orang-orang beriman itu akan melihat bagaimana sekelilingnya, depan, belakangnya penuh dengan cahaya. Karena memang orang-orang beriman ini ketika hidupnya pun memancarkan kebaikan, cahaya ini menerangi orang. Ya, ketika duduk pun insyaallah dapat kenikmatan. Bahkan duduk di sini, walaupun mohon maaf ya, bisa jadi ada yang ngantuk karena tahajud dari jam 1. Ya, datang ke sini duduk di majelis ilmu terkantuk-kantuk, mau ngantuk mau tidak, ini insyaallah dapat ampunan Allah SWT. Bahkan pahalanya 2. Satu pahala menuntut ilmu, yang kedua pahala tidur. Tidur dapat pahala sehat. Jadi kalau saya ada orang yang ngaji di tempat tidur, ngaji di tempat tidur di tempat ngaji ya, biarin aja ya, kasihan gitu. Karena sudah usaha luar biasa, ngantuk saja masih ngaji ya. Jadi bahasanya bukan itu kali ini ya. Saya mohon maaf, kemarin ditelepon sama Pak siapa, Pak Haniman, tumben-tumben mau ngapain telepon gitu ya. Saya utang nggak punya gitu kan, ditelepon. Jadi beberapa kali mohon maaf itu Pak siapa tadi, Syekh Hamdi, memang saya nggak bisa ya. Bahkan kemarin itu mestinya saya ngisi di Bekasi, makanya izin dulu gitu kan, karena memang kebetulan juga baru pulang itu kan, ada jamaah umroh berangkat baru pulang. Jadi dari kemarin tuh kalau mau kosong silakan 17 Agustusan gitu ya. Tetap memang nggak direspon, nanti biarin aja 17 Agustusan ikut lomba semuanya di sini ya. Baik. Walaupun waktunya saya lihat kurang lebih 25 menit. Yang pertama, memang jangan dikira orang yang durhaka, orang yang buruk, orang yang maksiat itu hidupnya akan nyaman-nyaman saja, tidak. Yang paling gampang membuat ilustrasi, kalau bapak keluar naik motor
motornya sendiri, ya bahkan motor mewah, nggak pakai helm, STNK nggak dibawa, atau SIM nggak dibawa. Jadi saya dari sini berangkat, mohon maaf, ke Pondok Indah. Perjalanannya nyaman nggak? Hah? Kenapa nggak nyaman? Tergantung apaan? Tergantung motornya apa? Kalau jelek mah nggak apa-apa ya, tinggal aja. Tapi memang mohon maaf, kalau orang itu dalam kendaraan saja, suratnya tidak komplit, segala macam, bahkan dia pakai helm. Ini saya ngalamin sendiri. Jadi dari rumah tuh mau ke sini, di daerah Simatupang di depan Nestle itu motor balik lagi berlawanan arah. Loh kenapa? Padahal helm pakai, komplit lah. Gitu. Kalau dilihat penampilannya, ternyata ada razia. Iya betul. Ada razia saja orang sudah luar biasa. Ya. Allah ingin mengingatkan pada kita agar mohon maaf ya, memang hidup itu luar biasa. Ini yang terjadi sekarang ini, kondisi juga luar biasa. Ya. Allah mengingatkan pada kita, hidup ini apalagi yang diberikan amanah, jangan macam-macam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Surat Al-Anfal surat 8 ayat 27. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, la takhunullaha war rasul, jangan khianat pada Allah dan Rasulnya. Perintahnya dilanggar, larangannya dilanggar. Yang mestinya dikerjakan perintahnya malahan dijauhinya. Larangannya yang mesti dijauhi malahan dikerjakan. Naudzubillah min dzalik. Tidak ada kemuliaan yang demikian. Wa takhunu amanatikum, jangan khianat yang diberikan, jangan khianat akan amanah yang diberikan pada kalian. Ya, khianat, naudzubillah min dzalik. Jabatan apapun, hatta mohon maaf yang terkecil, RT. Ya. Kalau guru saya ketika ngaji di pondok itu, hati-hati dengan Pak RT. Kalau di situ ada RT dan ada warganya yang ngakunya orang Islam terus tidak sholat atau ada maksiat di situ, dibiarkan, maka RT ini akan dapat bagian dari apa yang dipimpinnya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Hadis muttafaqun alaih. Akan ditanya semuanya. Apalagi yang sangat besar. Wa antum ta'lamun, padahal kalian mengetahui bahwa sesungguhnya itu amanah. Dan ini juga harus dijaga. Surat yang sangat pendek itu luar biasa. Allah mengingatkan, wailul likulli humazatin lumazah. Wailun kata Imam Al-Qutubi bimana ay azabun, celaka buat orang yang senang apa? Pengumpat, pencela. Allah bilang, ya, dikit-dikit caci, dikit-dikit maki. Ini luar biasa. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan bahwa apapun yang dikerjakan oleh orang-orang yang berdosa, jangan dikira akan dibiarkan begitu saja. Dalam surat Al-Ankabut surat 29 ayat keempat, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Am hasibal ladzina ya'maluna as-sayyi'ati an yasbiquna sa'a ma yahkumun. Am hasibal ladzina ya'maluna as-sayyi'at, apakah orang-orang yang berbuat buruk, berbuat jahat, ay yasbiquna, dia akan luput dari azab kami? Tidak, Allah. Sa'a ma yahkumun, amat buruk apa yang mereka kerjakan. Bahkan Allah menyediakan bukan hanya di yaumil akhir, di dunia kan Allah melihat bagaimana Allah timpakan pada mereka orang-orang yang berbuat buruk ini. Beruntungnya orang diberikan oleh Allah ketaatan.
dalam hadis At-Tirmidzi, hadis dari Imam Bukhari, "May yuridillahu bihi khairan," siapapun orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, yufaqihu fid din, maka Allah akan fahamkan dia dalam urusan agama. Bahkan kalau dia istiqamah luar biasa, Allah berikan kemuliaan berupa surganya Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang berbuat jahat tidak ada yang nyaman-nyaman saja. Bahkan hidupnya, matinya. Di dalam surat 45, surat Al-Jasiyah, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasiban ladzina ijtarahu as-sayyi'ati أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون أم حسب الذين اجترحوا السيئات. Apakah orang-orang yang berbuat jahat dia mengira an naj'alahum, kami akan memperlakukan sama, an naj'alahum kalladzina amanu wa amilus shalihat, seperti orang-orang yang beriman dan beramal saleh? Beda. Sawa'an mahyahum wa mamatuhum, sama dalam kehidupannya dan kematiannya. Beda. Orang yang berbuat buruk, berbuat jahat tidak akan pernah tenang. Mohon maaf, koruptor itu, apalagi kalau misalkan betul dia disahkan koruptor dihukum mati, tidak akan pernah nyaman, diburu terus. Kalau memang betul, ya Allah Subhanahu wa taala yang Maha segala-galanya menyaksikan. Hukum di dunia masih bisa lari. Di sini kita dibenci, masih bisa cari tempat yang lain. Innal arda wasi'ah. Bumi itu luas, dalam surat An-Nisa. Luas bumi itu. Tapi kalau orang lari dari Allah, mau lari kemana? Hidup ini, bahkan semuanya komplit. Kalau sekarang CCTV, bagaimana kemarin CCTV atau kamera yang begitu banyak, itu membuat heboh bukan hanya di kita, bahkan di dunia ini. Di yaumil akhir bahkan lebih jelas lagi, lebih detail lagi. Yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taghabun. Hari ketika manusia dikumpulkan, itulah hari di mana akan dinampakkan seluruh kesalahan-kesalahannya. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada satupun yang ditutupi, akan dibukakan oleh Allah. Dzalika yaumut taghabun. Lalu bagaimana dengan nasib orang-orang durhaka? Naudzubillah. Kalau kita ingin ditutupi, tutupilah aib saudara kita juga. Kalau ingin kesalahan-kesalahan dihapus oleh Allah, bertobatlah mumpung masih ada kesempatan. Orang yang berbuat jahat tidak akan pernah diperlakukan sama oleh Allah. Sawa'am mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun. Dalam surat Al-Jasiyah ayatnya ayat 21. Amat buruk apa yang mereka hakimi ini. Allah tidak akan pernah melakukan sama. Di dunia hidupnya tidak akan pernah tenang. Tapi orang beriman, walaupun punya masalah, mohon maaf yang hadir di sini, mau percaya atau tidak, saya dilihat mukanya dia punya masalah semua. Betulan Pak, ada yang nggak punya masalah? Oh, kan punya masalah semua. Ada yang nggak punya masalah hanya orang gila. Orang gila itu nggak ada masalah, mau makan, mau nggak makan, mau pakai pakaian, mau nggak. Jadi orang beriman itu pasti akan diuji. Yang jadi masalah bukan masalahnya, bagaimana mengatasi masalahnya. Selama Allah memberikan solusinya, tidak ada masalah.
Yang jadi masalah ketika kita jauh dari Allah. Kalau jauh dari Allah, bagaimana Allah akan berikan solusi? Ya, mohon maaf, kadang-kadang ada orang konsultasi masalah keluarga, masalah ini itu, dan masalahnya cuma satu. Orang sudah mulai jauh dari Allah, berat. Keluarga itu kalau jauh dari Allah itu berat. Apalagi hidup yang sekarang, Masya Allah. Buat orang beriman, orang istiqamah, tidak takut. Allah takhafu wa la tahzan. Orang-orang yang beriman kepada Allah tidak akan pernah diperlakukan sama seperti orang-orang yang durhaka. Tapi di dunia beda. Karena penglihatan manusia dengan apa yang Allah tetapkan dalam Al-Quran, kadang-kadang manusia hanya mengikuti hawa nafsunya. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan di antaranya yang pertama di dalam surat Al-Munafiqun, ketika seseorang yang durhaka, sebetulnya ini orang beriman tapi sering menunda-nunda kebaikan, maka dia akan menyesal, akan minta supaya diberikan kesempatan untuk beramal saleh. Kondisinya sudah seperti itu, apalagi orang durhaka. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakumul maut fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. Dia mau beramal saleh. Padahal Allah menyuruh kita untuk beramal saleh. Apa? Berinfak. Ya, nggak usah banyak-banyak, yang penting istiqamah. Ya, kotak amal, datang ke masjid. Nggak usah banyak-banyak, cukup satu saja. Yang warna merah, yang warna biru. Yang penting istiqamah. Mau setiap hari silahkan, mau setiap Jumat sekali juga silahkan. Yang penting banyak istiqamah. Mau banyak setahun sekali, seumur hidup sekali, lebih baik yang istiqamah ketimbang seperti itu. Istiqamah itu terus menerus, datang ke masjid, masukin, pulang, masukin lagi, ya. Masya Allah. Sedekah di waktu subuh itu luar biasa. Dan Allah menyuruh demikian. Min qabli an ya'ti ahadakumul maut. Kalau sudah datang kematian baru menyesal. Harta sesungguhnya adalah yang kita infakkan di jalan Allah. Harta yang kita pegang saat ini belum tentu milik kita. Insya Allah kalau ditinggalkan pun tidak usah khawatir, ada yang ngurus. Rumah ada yang ngurus, mobil ada yang ngurus, bahkan uang ada yang belanjain. Insya Allah nggak ada masalah. Sebanyak apapun tanah rumahnya. Tapi orang yang masuk ke dalam kubur tidak bawa apa-apa kecuali iman dan amal saleh. Min qabli an ya'ti ahadakumul maut fayaqul rabbi laula akhartani. Dia sampai minta kepada Allah, ya Allah, coba tangguhkan aku. Akhartani ila ajalin qarib. Minta waktu sebentar saja sebelum mati. Supaya apa? Fa asaddaqa wa akum minas salihin. Supaya aku bisa bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang saleh. Cuman itu sudah tidak bisa lagi ditinggalkan. Bahkan ketika orang yang dicabut nyawanya dalam surat Muhammad, فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ. Perhatikan bagaimana orang-orang durhaka ini. Ketika dicabut ruhnya, dipukul mukanya dan punggungnya. Sungguh mengerikan. Kenapa demikian? Ketika orang durhaka ini dicabut ruhnya sampai seperti itu. Dzalika bi'annahum ittakhadhu Dzalika bi'annahum ittaba'u ma askhata Allah wa karihu ridwana.
fa ahbata a'malahum. Dalam surat Muhammad, orang ini dia mengikuti sesuatu yang dimurkai oleh Allah. Allah tidak suka, Allah melarangnya, justru diikuti. Tapi yang disukai, yang diridhoi oleh Allah, dia malah membencinya. Ya, nggak suka sholat, ya, nggak suka zakat, nggak suka ibadah puasa, haji dan sebagainya, dan nama-nama saleh lainnya. Dan memang tidak ada yang tidak menyukai orang-orang yang saleh, melainkan orang-orang yang sebaliknya. Makanya tidak akan pernah ketemu orang yang beriman dengan orang-orang yang kufur. Orang-orang yang mencintai Allah dengan orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Tidak akan pernah ketemu. Dalam surat Al-Mujadilah Allah jelaskan, lan tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Kau tidak akan menemukan Muhammad orang yang beriman pada Allah dan hari akhir, yuwadduna man haddallaha wa rasulahu. Surat Al-Mujadilah itu surat 58 ayat terakhir. Berkasih sayang dengan orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Jadi tidak akan pernah ketemu. Sampai kapanpun yang baik dengan yang buruk akan senantiasa berlawanan. Ya, kejahatan dengan kebaikan, dengan amal saleh tidak akan pernah ketemu. Walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum. Walaupun orang tuanya, saudaranya, istri atau suaminya, bahkan anak-anaknya. Ulaika kataba fi qulubihimul iman. Karena Allah sudah menetapkan pada dirinya keimanan. Wa ayyadahum bi ruhim min. Bahkan Allah menguatkannya. Ini orang-orang yang beruntung. Siapa mereka? Wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha. Ula radiyallahu anhum wa radu an. Mereka dimaksudkan dalam surga yang mengalir sungai-sungai. Allah ridha pada mereka. Begitu juga sebaliknya. Ulaika hizbullah. Mereka itu adalah golongan Allah, golongan orang-orang yang beruntung. Ala inna hizballahi humul muflihun. Memang beruntung orang-orang yang berbuat buruk ini di yaumil akhir, bahkan ketika dia masuk ke dalam kubur, begitu luar biasa menyesalnya. Hatta idza jahadahumul maut. Dalam surat Al-Mu'minun, qala rabbi irji'un. Ya Allah, kembalikan kami ke dunia. La'alli a'mala salihan fima taraktu kalla. Aku akan beramal saleh yang dahulu aku tinggalkan. Kalla, kata Allah, sekali-kali tidak. Innaha kalimatun huwa qailuha. Itu hanya omong kosong saja. Wa min waraihim, di sekeliling mereka. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Ada dinding yang memisahkan kehidupan dunia dengan alam kubur, alam barzah dengan hari akhirat. Jadi mereka yang mati sedang menunggu datangnya hari kiamat. Kalau yang durhaka disisah habis-habisan sampai datangnya hari kiamat. Kalau orang yang beriman beramal saleh, kuburnya diluaskan. Bahkan Allah jadikan kuburnya taman di antara taman-taman surganya Allah. Ketika dibangkitkan di yaumil akhir, sungguh merugikan. Dalam surat As-Sajdah ayat 12. Walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Perhatikan, alangkah mengerikan ketika orang-orang yang mujrim ini dihadapkan kepada Allah. Mereka menundukkan pandangannya
Selain mengatakan Rabbana absarna wa sami'na, ya Tuhan kami melihat, kami mendengar, neraka sudah di hadapannya. Kalau dalam surat Al-Fajr, waji'a yawma idzin bi jahannam, didatangkan pada mereka apa? Neraka jahannam. Waji'a yawma idzin bi jahannam yawma idzin yatadakkarul insan. Pada hari itu manusia baru sadar bahwa apa yang dikerjakannya pasti dibalas oleh Allah, termasuk orang-orang durhaka. Neraka di hadapannya, didatangkan neraka. Yatadakkarul insan wa anna lahu dzikra. Cuman sadarnya ini telat, tidak ada gunanya. Kenapa? Sadarnya di yaumil akhir sudah dihadapkan pada neraka. Kalau mau menyesal di dunia ini, buru kembali pada Allah. Dia baru sadar ketika seperti itu. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Dia mengatakan begitu, ya Allah, alangkah baiknya kalau dulu aku, ya mohon maaf, mempersiapkan beramal saleh, mumpung hidup di dunia ini. Sama-sama kadang-kadang manusia ada lalainya, ada khilafnya, manusiawi. Tapi orang yang menyegerakan diri kembali pada Allah itu luar biasa. Di yaumil akhir kondisi seperti itu. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Kami yakin ya Allah, cuma yakinnya di yaumil akhir. Fir'aun juga begitu. Orang-orang durhaka memang begitu juga. Menyesal ketika ruh sudah di sini, tapi penyesalan itu wa anna lahu dzikra, apalagi menyesal di yaumil akhir, tidak ada gunanya. A'udzubillah min dzalik. Itu ketika dihadapkan kepada neraka. Ketika orang-orang durhaka ini masuk ke dalam neraka, na'udzubillah min dzalik. Masya Allah. Ini dijelaskan di dalam surat surat 35, surat Fatir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina kafaru lahum naru jahannam. Dan buat orang-orang kafir Allah sediakan neraka jahannam. Walladzina kafaru lahum naru jahannam la yuqda 'alaihim fayamutu. Dia tidak dibinasakan sampai mati, tidak. Jadi orang masuk dalam neraka hidup tidak mati, disiksa bisa-bisa. Wala yukhaffafu anhum min azabiha, bahkan tidak diringankan azabnya. Pada surat Al-A'la yang sering dibaca salat Jumat, summa la yamutu fiha wa la yahya, masuk ke dalam neraka, la yamutu fiha, tidak mati dalam neraka, wa la yahya, tidak hidup. Kalau mati enggak, hidup enggak, berarti iya, bukan ngadet setengah mati, mati enggak, hidup enggak, berarti disiksa bisa-bisa, nggak ada rehatnya. Betulan. Silakan buka dalam surat Ghafir. Dalam surat Ghafir ayat 49 itu, orang-orang yang masuk neraka minta supaya diringankan oleh Allah sehari saja. Kalau orang masuk penjara di dunia, ada dikasih apa? Emisi. Oh, remisi. Udah bingung sekarang banyakkan istilah. Udah gitu tetap ada yang
ya begitu. Ya. Kalau di penjara di dunia masih bisa jalan-jalan, kemana? Ya, ini masih bisa jalan-jalan, bahkan ruangannya AC, makanannya bisa enak. Ya. La ilaha illallah. Orang masuk neraka nggak bisa, ya nggak bisa. Tidak ada waktu rehat. Yang dijelaskan dalam ayat ini. Ya, nanti kita buka surat Ghafir. Kadzalika najzi kulla kafur. Ini balasan buat setiap orang-orang yang sangat kafir luar biasa. Di dalam neraka bagaimana kondisinya? Wa hum yastarihuna fiha. Mereka berteriak dalam neraka. Apa yang mereka teriakkan? Rabbana akhrijna na'mal salihan ghaira kunna na'mal. Ya Allah, keluarkan kami dari neraka. Kami akan beramal saleh yang tidak seperti amal yang kami kerjakan sebelumnya. Memang mohon maaf, penyesalan yang luar biasa. Oh, di dalam surat Ghafir tadi. Wa qala alladziina fin-nar, orang yang berada di neraka mengatakan, wa qala alladziina fin-nar li khazanati jahannam. Dia berkata pada khazin, penjaga-penjaga neraka, ud'u rabbakum yukhaffif 'anna yawman minal 'adzab. Ud'u rabbakum, sampaikan kepada Tuhan kalian. Karena kalau orang sudah masuk neraka, Allah tidak mau melihatnya, Allah tidak mau melidiknya, Allah tidak mau berbicara, bercakap-cakap dengan orang masuk neraka. Yang dijelaskan di dalam surat lain, surat Al-Mu'min, qala khsa'u fiha wa la tukallimun. Kata Allah, ketika orang yang masuk neraka ini minta dikeluarkan dari neraka, ketika mereka disiksa habis-habisan, mereka memohon pada Allah, memohon pada malaikat penjaga-penjaganya, ud'u rabbakum, sampaikan pada Tuhan kalian, yukhaffif 'anna yawman minal 'adzab, untuk meringankan azab barang sehari saja. Tapi tidak diberi. Qalu, jawaban malaikat seperti itu. Mereka mengatakan para malaikat, awalam takutatikum rusulukum bil bayyinat. Bukankah sudah datang pada kalian dulu ketika di dunia yang memberikan penjelasan, mengajak kalian supaya beriman pada Allah? Qalu bala. Mereka mengatakan, iya, ada yang ngajak di dunia, ayo sholat, ya. Ketua DKM yang ngajak, ayo ngaji, walaupun yang ngaji 4L. Apa 4L di tempat saya itu? Nah itu, ini muka-muka istiqomah. Insya Allah kita Allah kumpulkan, mudah-mudahan Allah kumpulkan kita di dunia dalam kebaikan, di yaumil akhir dalam surganya Allah. Jadi orang-orang yang durhaka ini tidak ada rehatnya kalau sudah masuk fase akhirat. Di dunia tidak akan pernah tenang, selalu dihantui. Makanya solusinya dalam Al-Quran, Allah memberikan kuncinya. Karena maksiat itu bagaimanapun beban dalam hidup. Wallahu yuridu an yatuba 'alaikum. Allah menginginkan kita supaya kembali kepada Allah. Wa yuridul ladzina yattabi'una asy-syahawat an tamilu mailan 'azima. Tapi orang yang mengikuti syahwatnya, dia berpaling, bahkan menginginkan kalian supaya jauh berpaling dari Allah sejauh-jauhnya. Padahal yuridullahu an yukhaffifa 'ankum. Allah ingin meringankan beban kalian. Dosa ini bagaimana pun juga senantiasa menghantui. Mohon maaf kalau orang pernah berbohong, kalau satu saat ditanya, la haula wa quwwata illa billah, maksiat apapun, sekecil apapun, tidak akan pernah nyaman. Hatta mohon maaf seorang suami berbohong kepada istrinya, walaupun ada bohong yang diperbolehkan, tapi ini bohong beneran, bohong yang memang dilarang, ya. Tidak akan pernah nyaman. Apalagi kalau sudah ketahuan. Di sana ada suami yang ketahuan, ya sekarang nangis-nangis.
Kenapa? Karena ketahuan, padahal baru di dunia. La haula wala quwwata illa billah. Tujuannya Allah apa tadi? Supaya kita kembali pada Allah. Allah ingin meringankan. Yuridullahu an yukhaffifa ankum. Allah ingin meringankan beban kalian. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Karena manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Orang sehebat apapun, ya, Allah tuh kuasa menghancurkan orang dalam sekejap. Nggak usah macam-macam. Ya, kalau orang yang hebat, orang pintar, dikasih sedikit saja tersumbat di pembuluh darahnya, apa yang terjadi? Stroke. Orang yang gagah berkuasa, kasih pecah pembuluh darahnya, apa yang terjadi? Koma apa? Qaid. Ya, memang begitulah manusia. Padahal baru tersumbat sama baru pecah pembuluh. Tapi begitulah kuasanya Allah. Kita la haula wala quwwata illa billah. Baru dikasih meriang dikit sudah. Dan baru dikasih sakit gigi. Sakit gigi itu sakit yang tidak pernah ada orang yang jenguk satupun. Betulan. Selama sakit gigi, kenapa sakit gigi ya cepat sembuh? Nggak ada yang jenguk satupun. Ya, tapi sakit yang lain banyak yang jenguk. Aduh, apalagi udah masuk rumah sakit walaupun sehari 2 hari. Tapi sakit gigi mau berhari-hari nggak tidur, nggak ada orang yang jenguk satupun. Makanya jangan sakit gigi sudah diatur Allah. Tapi barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang mau bertanya, ada yang protes, ada yang menambahkan.